Direktorat Jenderal SDPPI Kemkominfo berkomitmen untuk menjadi pelopor layanan perizinan, khususnya perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat pos dan informatika yang mandiri dan cepat melalui e-licensing dan e-proses yang terintegrasi dalam SIM-S. Perizinan frekuensi di Indonesia itu bermula pencatatannya itu secara manual, kira-kira dimulai sejak tahun 1977. Jadi waktu itu memang teknologi belum banyak digunakan, jadi kita menggunakan bukunya kita sebut buku biru karena memang warnanya juga berwarna biru. Nah, buku itu berisi data administrasi dan data teknis dari pengguna izin frekuensi radio. Nah, kira-kira buku itu digunakan sampai tahun 1990. Kemudian berikutnya barulah kita menggunakan sistem komputerisasi dan kita sebut generasi pertama itu generasi AFMS 1, Automatic Frequency Management System. Sistem ini beroperasi kira-kira dari tahun 91 sampai tahun 98. Ini masih menggunakan mode teks walaupun sudah komputer. Generasi berikutnya adalah AFMS 2 di mana sudah menggunakan operasi yang Windows base. Nah, ini kira-kira dari tahun 1999 sampai tahun 2005. Setelah itu seperti kita pahami juga teknologi informasi berkembang terus. Nah, kita perlu juga mengganti sistem lama dengan sistem yang lebih baru, yaitu yang kita sebut SIM-F atau Sistem Informasi Manajemen Frekuensi. Dan ini dioperasikan sejak tahun 2005 hingga akhir 2012 kemarin. Nah, ini cukup banyak membantu operasional kita dari hari ke hari. Tapi tetap juga teknologi informasi terus berkembang sehingga juga kita harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tersebut. Oleh karenanya pada tahun 2013 ini kita melaunching yang baru yang disebut SIM-S, dan ini lebih terintegrasi meliputi juga sistem informasi pelayanan perizinan terpadu yang meliputi dari mulai perencanaan hingga operasi dari SDPPI. Dan ini diharapkan juga bisa lebih mengefisiensikan dan juga meningkatkan kualitas pelayanan dari SDPPI secara keseluruhan. SIM-S merupakan sistem informasi manajemen sumber daya dan perangkat pos dan informatika. E-licensing adalah layanan perizinan terintegrasi berbasis internet yang memungkinkan pemohon spektrum mengajukan permohonan izin spektrum frekuensi tanpa perlu bertemu dengan petugas. Sementara e-proses merupakan layanan internal yang menjamin proses internal di SDPPI dapat dilihat secara transparan dan dijalankan secara terotomatisasi. Kami di sini semua beserta jajaran pengelola frekuensi berusaha melayani perizinan frekuensi dengan mudah, cepat, dan benar. Pengertian benar adalah akurasi yang tinggi dan memiliki legalitas yang cukup, serta keterukuran dan keterjangkauan dari masyarakat yang memerlukan frekuensi. Siapapun yang ingin melakukan perizinan secara tatap muka, secara manual, tetap kami layani. Nah, di samping itu, kami juga dilengkapi dengan call center. Call center inilah yang bisa menjawab berbagai pertanyaan yang terkait dengan perizinan. Call center kami juga dilengkapi dengan line telepon dan juga tentu saja dengan email. Di dalam pelayanan frekuensi radio, kami juga menyiapkan fasilitas pembayaran secara otomatis. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan izin frekuensi adalah perangkat yang sudah bersertifikasi. Persyaratan tersebut mutlak diperlukan untuk mencegah
intervensi atau gangguan frekuensi antara satu pengguna dengan pengguna lainnya. Direktorat Penataan sebagai bagian yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan sumber daya frekuensi, senantiasa berupaya melakukan kegiatan penataan frekuensi radio sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang berkembang, dengan didasari oleh ketentuan hukum nasional dan aturan International Telecommunication Union. Tugas-tugas Direktorat Penataan yang sedemikian kompleksnya ini, supaya lebih akurat hasilnya, maka akan sangat terbantu dengan adanya modul-modul penataan spektrum frekuensi yang embedded di dalam sistem informasi manajemen spektrum yang sudah maupun yang sedang dikembangkan di Direktorat Jenderal SDPPI ini. Pengalaman di Jen SDPPI dalam pengelolaan perizinan spektrum frekuensi dan sertifikasi perangkat pos dan informatika dengan dukungan kemampuan SDM yang handal melalui SIMS, hal tersebut meningkatkan perolehan pendapatan negara bukan pajak di Jen SDPPI secara signifikan, sebagaimana tergambar dalam grafik. Penerapan dan pengembangan teknologi TIK dapat membantu memfasilitasi institusi pemerintah dan swasta dalam mewujudkan pelayanan prima yang dapat meningkatkan akses dan mutu layanan setiap institusi atau lembaga pelayanan publik, baik secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, penerapan dan pengembangan TIK terbukti mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, adil, dan akuntabel kepada masyarakat. Sementara, secara internal, kelembagaan, penerapan dan pengembangan TIK menjadi tulang punggung sistem tata kelola pemerintahan menuju good governance yang transparan dan akuntabel sehingga dapat memicu pelayanan efisiensi layanan publik. Komunikasi lancar, informasi benar. Komunikasi lancar, informasi benar. Komunikasi yang lancar, informasi yang benar. Komunikasi lancar, informasi benar. Komunikasi lancar, informasi benar.